Saya mau membacakan kisah seseorang yang lahir dalam keluarga yang sangat miskin, tapi sekarang menjadi konglomerat nomor 1 di Cina. Ya. Lahir sebagai anak dari pasangan Ma Laifa dan Cui Wenchai 10 Oktober 1964 di Hangzhou, Cina. Ada pula sumber yang mengatakan bahwa ia lahir tanggal 15 Oktober, nama aslinya adalah Ma Yun. Itulah Jack Ma. Jack Ma merupakan anak tengah dari 3 bersaudara. Dia memiliki 1 kakak perempuan dan adik laki-laki. Orang tuanya bukanlah pasangan berpenghasilan ekonomi tinggi. Keluarganya harus hidup pas-pasan dari hasil kerja. Ayahnya sebagai pemusik dan pendongeng tradisional. Dibesarkan di lingkungan komunis yang tertutup dari dunia barat dengan mengandalkan tunjangan pensiun ayahnya sebesar Rp500.000 per bulan. Mengharuskan ia membantu orang tuanya dengan bekerja. Dengar baik-baik, Jack Ma termasuk salah satu orang yang gigih dalam mengupayakan pendidikan. Semua bilang gigih. Bukan gigi, gigih. Meskipun memperoleh berbagai penolakan oleh beberapa institusi, semangat belajarnya tidak pernah surut. Ia termasuk orang yang beranggapan bahwa sekolah dapat memperbaiki keadaan. Meski sering ditolak oleh berbagai institusi pendidikan, setelah lulus sekolah, Jack Ma berkeinginan untuk melanjutkan kuliah, walaupun keadaan ekonomi keluarganya pas-pasan. Ia tidak menyerah dalam mengupayakan pendidikan. Jack Ma mencoba mendaftar kuliah dan baru beruntung pada kesempatan ketiga di Hangzhou, yaitu di Hangzhou Teacher Institute, dan lulus pada tahun 1988. Bahkan ia juga mendaftarkan ke Harvard. Namun selalu ditolak hingga 10 kali. Berapa kali ditolak? 10 kali, ya kan? Nah, saudara-saudara, penolakan masalah sekolah yang tidak diterima ini membuat Jack Ma tidak berhenti. Hampir setengah hidupnya selalu berhadapan dengan penolakan. Hampir setengah hidupnya sering ditolak, saudara-saudara. Tapi dia tidak menyerah, ini luar biasa. Mulai dari penolakan oleh setiap sekolah, bahkan sejak tingkat dasar, hanya karena nilai ujian matematika yang kurang bagus. Siapa yang matematikanya kurang bagus? Jujur. Luar biasa. Kalau toh bagus itu mungkin jiplak dari hingga penolakan dari berbagai tempat kerja, itu dialami semuanya. Dengar, setelah lulus kuliah, ia mencoba melamar kerja di berbagai perusahaan, namun tak kunjung memperoleh pekerjaan. Namun akhirnya ia mencoba menjadi guru bahasa Inggris. Saudara melihat, dia ditolak, dia mencoba, dia ditolak, dia mencoba, dia ditolak, dia mencoba. Dia orang yang gigih, ya kan? Akhirnya mencoba menjadi guru bahasa Inggris, bagaimana pengalamannya menjadi pemandu wisata ketika kecil. Pendidikan non formalnya diperoleh ketika menjadi pemandu wisata bagi turis asing yang berkunjung ke Hangzhou. Selain mendapat upah dari pekerjaan tersebut, ia juga memperoleh ilmu berupa pengalaman serta kemampuan bahasa Inggrisnya menjadi lebih baik. Nah, dalam biografi Jack Ma, karirnya dimulai ketika ia berusia 12 tahun dengan menjadi pemandu wisata. Ada yang 12 tahun di sini? Siapa yang paling muda? Elda. Ya. Artinya mencoba sesuatu tidak dibatasi oleh umur. Lebih awal mencoba lebih baik sehingga kalau gagal masih ada kesempatan untuk mencoba kembali. Ya kan? Pekerjaan sebagai pemandu wisata turis asing selama 8 tahun membuat ia merubah cara pandangnya menjadi lebih global. Jack Ma belajar dari apa yang diceritakan para wisatawan yang berbeda jauh dari pelajaran yang diperolehnya di sekolah, baik oleh guru maupun oleh buku pelajaran. Setelah lulus kuliah, Jack Ma mencoba peruntungan mengirim lamaran di berbagai perusahaan, namun selalu ditolak. Bahkan ketika melamar menjadi karyawan KFC, saudara tahu KFC? Ya. Dari 24 pelamar hanya 23 yang lolos dan tidak termasuk dirinya, dia juga ditolak. Ya kan? Apa yang terjadi? Karena dia gagal, dia mencoba. Ia terus berusaha meskipun dari 30 perusahaan tempatnya melamar belum ada yang berhasil. 30 kali melamar pekerjaan ditolak. Kasihan dia, saudara. Akhirnya ia memutuskan menjadi guru bahasa Inggris tadi. Dan akhirnya saudara, ini yang menarik. Apa yang terjadi? Ia memutuskan menjadi guru bahasa Inggris berbekal kemampuan selama menjadi pemandu wisata. Oleh karena kemampuan berbahasa Inggris dan menjadi pemandu wisata,
Alibaba lahir di latar belakangi ketika Jack Ma menggunakan internet pada tahun 1995 untuk mencari kata beer dan China. Jadi dua kata itu yang membuat dia cari di internet. Apa itu beer? B-E-E-R, tahu kan? Sudah enggak tahu kata B-E-E-R? Beer bintang. Tapi dia enggak tahu waktu itu. Dia cari-cari apa itu beer, dia cari-cari. Dan saudara, akhirnya dia kenal dengan yang namanya internet. Hal tersebut lantas mendorongnya untuk menciptakan halaman website yang melayani jasa terjemahan bahasa Mandarin. Karir Jack Ma mulai menanjak. Laman website Alibaba diciptakan dengan bantuan seorang teman dan sangat bagus hasilnya. Terbukti dengan selang beberapa jam semenjak diluncurkan, banyak surel yang masuk membantu pembangunan situs dan menaikkan penghasilannya. Luar biasa. Jadi kalau saudara lihat ada aplikasi Alibaba, itu Alibaba menginspirasi Shopee, menginspirasi jualan online yang lain. Tapi yang mulai adalah Jack Ma, saudara-saudara. Jack Ma luar biasa. Selang beberapa 4 tahun kemudian Jack Ma membangun Alibaba Group yang tidak hanya menguasai masalah internet, yang mengurusi jasa terjemahan bahasa Mandarin, bukan hanya itu saja. Namun akhirnya saudara-saudara, Alibaba juga sangat diperhitungkan di dunia, meskipun posisinya masih di bawah Amazon, ya kan? Mari kita akan lihat apa yang terjadi. Alibaba juga dapat menarik investor dengan cepat sehingga dapat berkembang hingga sebesar sekarang. Saudara-saudara, dengan modal tersebut perusahaan ini membuat strategi pengembangan untuk mengalahkan eBay, dulu ada namanya eBay, ya kan? Salah satu situs jual beli online asal Amerika Serikat. Dan apa yang terjadi? Tanpa membahas semua yang lain, Jack Ma ternyata mampu mendirikan dan mengembangkan Alibaba Group menjadi reseller online terbesar di Cina. Sekarang Jack Ma menjadi orang yang sangat kaya raya. Saudara mau tahu berapa penghasilan Jack Ma? Dunia ini memang bisa memutarbalikkan kenyataan. Orang yang miskin, yang dianggap tidak mampu, ditolak 30 kali, masuk Harvard ditolak 10 kali, cari kerja setengah mati. Saudara, dengar baik-baik. Dulu ia hanya seorang guru bahasa Inggris yang gajinya hanya kira-kira $12 per bulan. $12 per bulan mungkin 180.000 per bulan. Namun siapa sangka jika kini namanya sangat diperhitungkan di dunia, mampu menjadi miliarder nomor 1 di negaranya. Jack Ma menjadi jutawan istilahnya, nomor 1. Dari dulu dia selalu menanamkan pemikiran bahwa pantang menyerah akan mengantarkan pada banyak kesempatan. Semua bilang pantang menyerah. Semua bilang pantang menyerah. Semua bilang pantang menyerah. Saudara-saudara, orang yang mudah menyerah tidak akan punya pencapaian. Dalam hidup ini, siapapun saudara, Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Semua bilang never give up. Never, 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 never give up. Sudah give up, saudara-saudara, tidak bisa mengucapkan lagi. Never, 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 never give up. Jangan mudah menyerah. Pelajaran dari Jack Ma. Saudara-saudara, kekayaannya bahkan semakin bertambah pasca perusahaannya melepas saham, ya kan? Bahkan Alibaba ketika menggelar IPO di bursa saham di New York, Jack Ma menjadi orang yang luar biasa. Hal tersebut menjadikan kekayaan Jack Ma naik. Sekarang ini luar biasa. Dibilang kekayaan Jack Ma sekarang $52 miliar. Atau setara dengan banyak sekali. Luar biasa. Kesimpulannya di sini. Dari kisah Jack Ma tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan selalu ada dan kesempatan selalu terbuka lebar. Pelajaran dalam hidup ini, yang namanya kesempatan selalu ada di depan Anda. Siapa yang akan meraup kesempatan? Orang yang selalu mempersiapkan dan tidak mudah menyerah. Pelajaran buat kita semua, jangan mudah menyerah, selalu mencoba. Saudara-saudara, saya setuju dengan kalimat yang dikatakan, siapa yang mengucapkan ini? Saya lupa. Tapi saya membaca begini, God is more interested to your destiny than your history. Kalau saudara melihat historinya Jack Ma, tidak menyenangkan. Iya kan? Lahir dari keluarga pensiunan, berapa ribu tadi per tahun, per bulan? 500.000 per bulan. Tapi anaknya ini, yang gigih namanya Jack Ma,
Dia menjadi orang nomor 1 terkaya di Cina sekarang ini. Karena apa, saudara? Karena ternyata lahir dari keluarga miskin tidak selamanya akan miskin. Kabar baik buat yang miskin-miskin dan yang lahir miskin. Ada yang lahir dari keluarga miskin? Saya lahir dari keluarga miskin. Ya kan? Saya mendengar aja kisah-kisah dari ibu saya waktu saya lahir. Zaman saya belum ada susu formula. Saudara tahu bayi di kampung minumannya air kelapa. Bayi lahir itu dikasih air kelapa, dikasih kelapa. Ya kan? Terus apa? Pisang. Dikasih pisang, kayak burung dikasih pisang. Saya lahir dari keluarga yang susah, tetapi hidup susah tidak selamanya akan susah. Lahir dari keluarga yang mungkin kacau balau, tidak selamanya keluargamu akan ikut kacau balau. Karena God is more interested to your destiny than your history. Saya suka ini. Histori kita macam-macam. Tidak ada yang lahir kebetulan di dunia ini. Amin. Saudara dilahirkan hanya dititipkan lewat orang tua aja. Tapi sebetulnya yang membuat Anda lahir ke dalam dunia ini adalah Tuhan. Saya lahir dari keluarga yang berantakan. Ya kan? Bapak ibu saya bercerai waktu saya umur 6 tahun. Bapak minggat, ibu nikah lagi. Saya tidak ada ayah. Kalian beruntung besar dengan ayah. Saya besar tanpa ayah. Saudara, tetapi itu ternyata hanya bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Semua diizinkan lewat oleh Tuhan. Amin, kabar baik. Tidak usah tengok ke belakang dan mengatakan, aduh kenapa saya harus begini? Kenapa kisah saya jadi begini? Kita semua punya kisah sendiri-sendiri. Tapi Tuhan tidak akan mengajak Anda ke masa lalu. Dengar baik-baik, kita tidak akan kembali ke masa lalu. Maka jangan terlalu tenggelam dalam masa lalu. Kita akan masa depan. Tengok teman saudara yang dari samping sambil senyum. Kita akan ke masa depan. Kita tidak akan ke masa lalu. Dan apa kata Tuhan dalam kitab Yeremia? Aku tahu rancanganku mengenai kamu. Aku tahu rancanganku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, percaya enggak bahwa garis hidupnya Jack Ma itu ada di tangan Tuhan, bukan ada di Harvard, bukan ada di Kentucky Fried Chicken, atau bukan ada di masyarakatnya atau keluarganya. Tuhan sudah punya rencana. Saya kadang-kadang merenung juga kok Paulus Wiratno bisa begini. Saya merenung juga, saya kalau ingat foto, satu-satunya foto kecil saya itu, kalau saudara lihat, foto saya bukan dengan ayah ibu saya. Foto saya dengan bude, sama kakek saya, dengan 2 kakak sepupu saya. Kenapa saya tidak punya foto dengan keluarga saya sendiri? Karena keluarga udah hancur berantakan waktu umur 6 tahun dan zaman saya Anda bisa foto di tukang foto itu kaya. Benar Pak? Tidak semua orang bisa foto saudara-saudara. Jadi kalau saudara sudah bisa foto, kalau bukan Anda pegawai pemerintah, pegawai negeri atau ABRI, hanya 2 orang ini golongan yang bisa foto. Jadi saudara sekarang sudah bisa foto kapan saja, di mana saja. Zaman saya tidak seperti itu. Ya kan? Kemudian saya masih ingat zaman-zaman kecil, hidup susah. Waduh, saya kalau merenung, memang Tuhan itu punya cara yang luar biasa. Tidak disangka-sangka. Saya masih ingat kalau lihat teman-teman saya ke sekolah pakai sepatu. Waduh, saya pernah berdoa, kapan saya bisa sekolah pakai sepatu? Saya itu sekolahnya nyakar. Waktu SD, tahu nyakar? Enggak pakai sepatu. Jalan aspal, malah seneng kalau aspal kena panas itu kan melepuh-melepuh. Itu pakai kaki kita mainan karena bunyi ceplok, ceplok, ceplok. Zaman saya, saudara. Ya kan? Mohon maaf. Zaman saya kecil enggak ada celana dalam. Yeah. Saudara tahu, waktu saya masih kecil, saya masih ingat sekali, ya kan? Tidak ada, zaman saya kecil tidak ada, mohon maaf nih ya. Saya hanya dipakein oto namanya. Kayak kain segitiga yang diikatkan di leher dan belakang, bawahnya enggak pakai apa-apa. Jadi masa kecil saya kadang-kadang enggak pakai baju yang sempurna karena memang tidak ada. Tidur di galar, tahu galar? Balik-balik tempat tidur di atasnya bambu diratakan itu. Tidak ada kasur, tidak ada bantal, tidur di situ. Saudara, masuk sekolah juga enggak ngerti. Kelas 3 SMP saya belum bisa, SD, kelas 3 SD itu saya belum bisa baca. Berbahagialah kalian yang PAUD sudah bisa baca. Saya pernah dipukul tangannya karena suruh baca enggak bisa. Bedain titik koma itu enggak tahu.
Jadi saya maklumi Anda sekarang kalau baca titik koma kok tidak tahu, saya punya pengalaman titik koma tidak tahu. Sudah dalam masa kecil saya, kalau saya kok bisa sekolah 6 tahun lulus, itu semata-mata saya bilang, itu betul-betul kasih karunia. Saya pernah bolos 3 bulan. Waktu saya kelas 3 SD itu saya tidak masuk 3 bulan karena saya ikut ayah saya ke Jakarta, kerja jadi kuli bangunan di Pulau Gadung. Bagian saya masak. Masaknya pun di wajan, masak, beli sayur, nanti bapak pulang makan. Saya di situ, setelah itu main layangan. Pulang setelah 3 bulan kok bisa naik kelas, itu kan kemurahan Tuhan. Jadi hidup penuh kasih dan kemurahan Tuhan, luar biasa. Jadi saya merenung-merenung, saya tamat SD, masuk SMP, itu kok diterima, SMP negeri. Nah saudara-saudara, bagaimana bisa terima di SMP, kemudian kelas 2 SMP diangkat jadi ketua OSIS. Kan luar biasa. Kemudian kelas 3 mewakili SMP lomba pelajar teladan, Paulus Wiratno. Masuk SMA karena kemurahan Tuhan, saudara. Karena dapat beasiswa super smart. Dari SMP kelas 2 itu saya menerima beasiswa dari pemerintah. Sehingga waktu masuk SMA tidak perlu ujian saya, karena sudah ada track. Kalau orang sudah pernah jadi banyak prestasinya, itu dianggap pinter, saya langsung terima. Teman-teman yang lain tidak bisa terima, saya diterima. Kelas 1 SMA saya dipilih menjadi anggota grup band SMA. Coba bayangkan, luar biasa. Gara-gara modal main gitar, ikut band, akhirnya di SMA dapat beasiswa lagi. Nah apa yang saya mau katakan, apakah itu kebetulan? Saya mau katakan kepada Anda, nomor 1, percayalah bahwa dalam hidup ini kasih karunia Tuhan. Kalau Anda masih hidup hari ini, kasih karunia Tuhan. Belum tentu Anda dikehendaki hidup oleh orang tua saudara. Tapi kalau hari ini Anda masih hidup, karena ada rencana Tuhan yang besar lewat hidup Anda. Elda, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat hidup Anda. Amin. Tuhan punya rencana hidup yang besar buat Elda. 1, 2, 3. Tuhan punya rencana hidup yang besar buat Juwita. Percaya enggak? Ya. Kita semua, saudara, hari ini, ada yang dulu pernah hampir mati selain Pak Rudi. Saudara, kita semua pernah punya pengalaman-pengalaman buruk yang mungkin saudara mengatakan, matilah aku, habislah riwayatku. Tapi hari ini, luar biasa. Yang ketiga, saudara, gagal itu normal. Semua bilang, gagal itu normal. Ulangi lagi, saudara kurang yakin. Gagal itu normal. Tidak pernah gagal itu abnormal. Gagal itu normal. Amin. Gagal itu normal. Jadi kalau Anda pernah gagal, semua orang pernah gagal. Amin. Semua orang pernah gagal. Gagal itu normal. Pahami ini saudara, supaya waktu Anda gagal, Anda tidak kaget. Jack Ma, berapa kali dia ngelamar pekerjaan? 30 kali ditolak. Masuk Harvard, 10 kali ditolak. Siapa sangka sekarang jam di konglomerat. Saya bilang apa? Konglomerat atau apa? Konglomerat. Yang saya mau mengatakan pada ini, ternyata, dengar baik-baik, ijazah itu tidak jaminan. Pendidikan itu tidak jaminan. Tapi sikap dan perjuangan Anda itu yang menjadi jaminan. Dia tidak langsung diterima di Harvard, tetapi sekarang dia kasih kuliah di Harvard. Ya kan? Saudara dia ceramah, saudara lihat Jack Ma. Di YouTube-nya banyak, Jack Ma. Belajar dari Jack Ma, saya masih belajar dari Jack Ma. Orang yang pantang menyerah, dan tidak takut gagal. Mana lebih baik Anda mencoba gagal, atau karena takut gagal, Anda tidak berani mencoba. Mana lebih baik? Ya, gagal itu normal. Karena gagal itu normal, coba gagal lagi, tidak masalah. Karena tidak ada sukses tanpa kegagalan. Tidak ada sukses tanpa kegagalan. Saya mau tanya Pak Roni, pernah ditolak cintanya oleh cewek Pak dulu sebelum menikah dengan Bu Rina? Ya? Berapa kali coba? Sebelum dapat Bu Rina pernah pacaran berapa kali? Berapa kali? Pernah ditolak ya? Pernah ditolak. Sekali. Wow.
Luar biasa. Siapa lagi nih? Bu Devi pernah ditolak cintanya? Tidak. Wah, luar biasa. Ya, Bu Lydia pernah ditolak dulu? Nolak pernah? Berapa kali nolak? Wow. Ibu Yeye pernah ditolak cintanya? Pernah ditolak dulu? Atau pernah menolak? Menolak. Kalau mungkin pria dengan wanita beda pengalaman. Pak Rudi pernah ditolak cintanya? Nah. Berkali-kali ya. Gimana rasanya waktu itu? Oh iya. Pak percaya filosofinya orang Jawa. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Ya kan? Tolak, coba lagi, tolak, coba lagi, tolak, coba lagi. Jadi apa pelajaran yang bisa didapatkan di situ? Lebih baik mencoba dan punya pengalaman ditolak, karena pengalaman ditolak itu juga bermanfaat. Seorang pengkhotbah mengatakan begini, saudara, yang terburuk yang pernah terjadi dalam hidup Anda tidak selalu buruk. Karena tidak ada pengalaman buruk yang tidak bermanfaat kalau kita melihatnya dari kacamata rencana Tuhan. Bahkan yang menyakitkan sekalipun, itu masih bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau jujur dengan saudara-saudara. Jadi waktu saya di salon diapain teman? Di facial, yang facial saya tanya, ini ada bekas apa Pak? Kan dia lihat sini saya. Jadi saya jujur, setiap goresan, orang Jawa bilang luka atau belang di tubuh saya ini ada ceritanya sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau saya sentuh di sini, sudah lihat di sini ada banyak sekali. Kalau sudah lihat di kaki saya ini, ya kan? Setiap ini punya kisah. Jadi kalau saya menyentuh ini, saya ingat. Oh, saya lagi nyari gendon, tahu gendon? Ulat. Ulat pohon aren, ulat sagu, mirip ulat sagu, ya kan? Jadi saya dengan teman-teman, ya kan, saya ini suka ambil inisiatif. Waktu kecil pun suka ambil inisiatif. Bahwa nyari gendon, bawa bendo. Saudara tidak tahu bendo, parang model Jawa. Jadi saudara, saya senang cari gitu. Nah, karena waktu kecil ini kan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Waktu mukul itu kayak sagu atau pohonan, itu kan keras. Balik kena kaki saya. Mental. Waduh, saudara, kisahnya banyak. Ada banyak, termasuk kisah yang di sini. Ya kan? Banyak yang tidak tahu. Kalau saya sentuh begini saya masih ingat, lompat dari mobil. Dan kena pohon jati, akar pohon jati. Ceritanya begini. Mbah Darmi tetangga saya itu sudah kasih tahu tetangga-tetangga, kalau di kampung kalau orang panen itu tetangga semua ikut. Bantu. Mbah Darmi mau panen kacang. Saya tuh pengen sekali bisa bakar kacang yang baru dicabut terus dibakar. Rasanya enak sekali, saya pengen sekali. Jadi saya diam-diam pakai seragam sekolah, kelihatannya sekolah, tapi sebetulnya saya ke pasar, nyari mobil yang akan pergi ke tempat yang lewat tanah garapannya Mbah Darmi. Jadi saya naik ke mobil karena enggak punya uang, saya sembunyi. Saya sembunyi di belakang, sopir tidak tahu. Persis lewat di dekat tanaman kacangnya Mbah Darmi, saya loncat. Celaka. Saudara tahu, saya bohong. Karena kan berdarah. Parah ini sopir. Mbah Darmi tanya, lah gue kenapa le? Ya kan? Supaya ada jatuh belas kasihannya, diseruduk kebu. Ditabrak kerbau. Akhirnya mereka jatuh belas kasihan, dikasih kacang, kemudian dirawat. Di rumahnya Mbah Darmi ini, saya dirawat. Saudara ini sama bagian ini. Seminggu lebih tidak bisa apa-apa, tidak bisa makan, tidak bisa apa. Ya, jadi saudara mengingat itu semua, kadang-kadang saya bilang, waduh, semua ini karena kasih karunia Tuhan. Kok ada orang seperti Mbah Darmi yang mau merawat saya? Ibu saya tidak tahu, bapak saya tidak tahu. Saudara, pelajaran yang berikutnya, kalau Tuhan sudah mempunyai rencana,
Tuhan mengirimkan segalanya supaya membuat rencananya terlaksana. Dengar baik-baik. Orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita akan terjadi atau akan jadi bagian daripada rencananya. Mengapa Mbak Darmi mau menolong saya? Karena Tuhan suruh Mbak Darmi. Ternyata saya bisa belajar banyak dari Mbak Darmi mengenai compassion. Belas kasihan. Orang yang masuk dalam cerita buku saya, The Power of Compassion. Nanti kalau saudara baca buku saya berikutnya, The Power of Compassion, ceritanya Mbak Darmi masuk. Karena Mbak Darmi memberikan pelajaran buat saya, peduli kepada orang itu sangat penting dalam kehidupan ini. Amin. Haleluya. Saudara, saya merenung-merenung di ujung kehidupan ini, apa sih yang mau kita bawa pulang ke surga? Kalau kita dipercaya oleh Tuhan dengan berbagai hal dalam hidup ini, untuk apa? Saudara, saya percaya kalau itu memang rezeki dari Tuhan, Tuhan akan mengizinkan Anda memiliki, tapi bukan hanya untuk Anda, tapi Tuhan mau Anda menggunakan untuk memberkati orang lain. Amin. Amin. Belajar dari Jack Ma, sekarang ini Jack Ma menjadi dermawan yang luar biasa. Dia menggunakan sebagian dari harta kekayaan untuk mendirikan sekolah-sekolah di Cina untuk orang-orang yang miskin, untuk menolong mereka. Karena dia tahu untuk apa dia diberkati. Amin. Saudara tahu untuk apa kita diberkati? Untuk apa kita diberkati? Amin. Supaya kita bisa menjadi berkat. Di ujung kehidupan, hidup ini baru benar-benar terasa hidup waktu kita bisa menggunakan hidup kita untuk menolong kehidupan orang. Saya belum pernah lihat orang egois bahagia. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Saya belum pernah lihat orang egois bahagia. 1, 2, 3. Saudara kurang yakin. Ya kan? Ucapkan sekali lagi, 1, 2, 3. Pernah lihat orang egois? Sering, waktu Anda bercermin tuh. Iya kan? Orang-orang egois tidak akan bahagia. Maka gunakan kehidupan kita untuk memberkati. Jack Ma tahu untuk apa diberkati. Jack Ma tahu untuk apa dia sukses. Untuk menolong orang lain sukses. Hidup ini singkat, mari kita gunakan kehidupan untuk menolong kehidupan orang lain. Amin. Jadi tim kecil yang ada di sini siap untuk menerima anak-anak? Sudah siap untuk menolong orang lain? Siap untuk memberkati anak-anak yatim? Siap untuk memberkati anak-anak yang membutuhkan pertolongan? Amin. Haleluya. Sudah siap? Siap diganggu oleh orang? Amin. Ini saya sudah dapat SMS dari Pak Albert Yapo. Ada beberapa anak hamba Tuhan dari Papua yang ingin kuliah hamba Tuhan. Ada yang ingin kuliah pariwisata. Saya bilang, ada KIP? Nanti kita akan carikan, adakah sekolah yang kasih beasiswa? Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, cari jalan lain. Amin. Artinya apa? Kita hidup untuk menolong orang lain. Dan kita tidak pernah tahu berapa orang yang telah diberkati lewat kehidupan ini.